Perkenalkan, nama saya Niluhnia Krismontari, NIM 19101295. Nama saya Putu Mukasturyanjana, NIM 191011289. Halo, perkenalkan saya Ida Bagus Surya Putrawan dengan NIM 19101316 jurusan TI MTI. Jerina, NIM 18104250. Perkenalkan, nama saya Ikada Bayu Juniarta, NIM 2010404058. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Ida Bagus Surya Putrawan akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan mengenai proyek analis yang kami ambil untuk UAS pada hari ini. Di mana untuk proyek analisnya yaitu mengenai sistem informasi klinik, di mana pasien akan dapat membuat janji temu langsung pada sistem. Kemudian front office akan memproses data pasien dan melakukan data arrival dan dapat memproses payment. Lalu dokter tersebut dapat melakukan proses pemeriksaan terhadap pasien dan memberikan resep kepada pasien. Lalu farmasi akan dapat memproses resep yang telah diresepkan oleh dokter dan melakukan proses penambahan data obat. Dan marketing itu akan dapat melakukan penambahan data tindakan, dan admin sendiri itu akan dapat melakukan penambahan rule atau manajemen rule dan manajemen user. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Kadek Bayu Juniarta. Di sini saya akan menjelaskan rekrutmen sistem informasi klinik. Yang pertama, sistem dapat memvalidasi input username dan password. Dan yang kedua, sistem dapat melakukan registrasi login user. Dan nomor 3, sistem dapat memeriksa registrasi kesesuaian input password user. Dan 4, dapat menampilkan menu utama berdasarkan rule user. Dan kelima, front office dapat mendapatkan data pasien. Front office dapat mengedit data pasien. Sistem dapat menampilkan data kedatangan per hari, yaitu jenis requirementnya 5 dan prioritasnya H semua. Rata-rata H, ada yang M juga. Tipe requirementnya V, dan sumber requirementnya itu sistem, ada yang front office dan dokter, sistem, serta farmasi. Oke, yang terakhir adalah sistem tidak dapat muncul daftar transaksi suatu status closed. Guys, sistem klinik yang pertama, sistem dapat memvalidasi input dan password, dan semuanya ini hampir sama kayak requirement pada requirement sistem informasi klinik. Dan sekarang kelompoknya hanya berbeda bagian kode requirement, use case, kode requirement dan use case. Dan yang terakhir, nomor 16 adalah sistem dapat menampilkan list pemeriksaan pasien. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Jerina, NIM 18104250. Di sini saya akan menjelaskan di bagian kelompok rekrutmen use case sistem informasi klinik. Di sini di bagian tabel yang nomor 1, sistem dapat memvalidasi input, username dan password. Dengan kode R1 dia masuk di use case login. Yang tabel kedua, sistem dapat melakukan registrasi login user dan dikelompokkan dengan tabel yang nomor 3. Di sini sistem dapat melakukan registrasi login user tergolong di use case. Dan yang keempat, sistem dapat menampilkan menu utama berdasarkan role user dengan kode R4 tergolong dalam use case juga. Begitu juga dengan tabel yang nomor 5 sampai 7. Diagram sistem informasi. Di sini front office, pasien, marketing, admin. Di sini front office dan pasien saling terhubung.
dan manajemen booking, manajemen transaksi, manajemen data pasien, manajemen harga. Perkenalkan, nama saya Nilonia Krismantari, NIM 1910-1295. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram sistem informasi klinik. Kelompok kami membuat 17 activity diagram. Mulai dari activity diagram registrasi user sampai ubah nationality. Karena keterbatasan waktu, jadi di sini saya akan menjelaskan dua activity diagram yang sudah dibuat. Yang pertama yaitu activity diagram login. Jadi pada bagian ini terdapat pengguna dan sistem, di mana pada umumnya ketika kita login menggunakan username dan password, serta validasi data yang diinputkan. Seperti username dan password yang diinputkan, itu akan divalidasi lagi. Jika data berhasil divalidasi, maka akan muncul ke halaman utama. Jika tidak, maka dia akan kembali ke bagian form login. Yang menginputkan itu bagian marketing. Kemudian validasi data sama seperti di bagian form login, cuma bedanya di sini jika datanya valid akan ditambahkan ke database sistem, dan jika tidak akan kembali ke bagian form tindakan dan muncul pesan error. Sekian penjelasan dari saya dan Perkenalkan, nama saya Putu Nur Suryanjana, NIM 191011289. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram sistem informasi klinik. Pada sequence ini memiliki 16 diagram sequence, tetapi sebelumnya saya tidak akan menjelaskan semua diagram tersebut, maka dari itu saya akan menjelaskan dua diagram sequence. Yang pertama adalah sequence diagram login, yang dimana pengguna akan melakukan akses ke sistem, dan setelah itu sistem melakukan akses ke login controller, kemudian memberikan respon dengan memunculkan form login kepada pengguna. Setelah pengguna mengisikan data di form, lalu menekan tombol button login, lalu form login akan mengirim data login seperti username dan password kepada login controller. Setelah itu login controller akan melakukan validasi data apakah data user ditemukan atau tidak. Jika tidak ditemukan, maka akan kembali ke halaman awal. Lalu, jika valid atau ditemukan, maka akan menampilkan ke halaman utama. Office menekan tombol button Add pada halaman pasien. Kemudian, pasien controller akan mencari semua data pasien untuk ditampilkan pada form tambah pasien. Setelah FO menambahkan data dan menekan tombol Create, form akan mengirimkan data pasien ke pasien controller dan meneruskannya ke model pasien dengan fungsi create pasien untuk disimpan pada database. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ida Bagus Surya Putrawan dengan NIM 19101316 akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Dalam kelas diagram ini terdapat 59 kelas di dalamnya. Saya akan menjelaskan sedikit hubungan yang terjadi antar kelas pada kelas diagram berikut. Diawali dengan user controller. User controller memiliki realization dengan boundary, edit user, add user, dan main user. User controller juga memiliki hubungan dependensi dengan tabel user. Tabel user sendiri memiliki hubungan association dengan tabel appointment, di mana satu user memiliki 0 hingga banyak appointment, sedangkan satu appointment hanya memiliki satu user. Kemudian tabel user juga memiliki association dengan tabel rule, di mana satu user hanya memiliki satu rule, sebaliknya satu rule memiliki 0 hingga banyak user. Home controller sendiri memiliki realization dengan boundary, main profile, dan main home. Home controller juga memiliki dependensi dengan tabel user. Untuk login controller memiliki dependensi dengan tabel user dan memiliki realization dengan boundary main login. Register controller memiliki hubungan dependensi dengan tabel user dan memiliki realization dengan boundary main register. Untuk role controller sendiri memiliki dependensi dengan tabel rule dan memiliki hubungan realization dengan boundary edit rule, add rule, dan main rule. Dapat saya sampaikan mengenai hubungan yang terjadi antar kelas pada kelas diagram. Terima kasih.